Kita lihat yang pertama, yang pro terlebih dahulu. Ini diantaranya tentunya Presiden Jokowi. Ini menurut Presiden Jokowi, Perpu untuk mengatasi kegentingan akibat kekerasan seksual terhadap anak yang makin meningkat. Karena tentu Perpu dikeluarkan ketika terjadi kegentingan yang memaksa. Tidak hanya Presiden Joko Widodo, kita lihat yang berikutnya ada Wakil Ketua DPR. Berikutnya kita lihat. Oh, ini masih lanjutan dari pernyataan Presiden Joko Widodo. Oke, ini masuk ke pernyataan Wakil Ketua DPR Fadlizon, saudara. Ia menyatakan bahwa sangat diperlukan supaya ada efek jera. Saya mendukung Perpu ini keluar pada saat seperti sekarang. Kita lihat pernyataan dari tokoh lain. Ini dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengatakan bahwa tidak bisa dikatakan darurat kejahatan anak atau tidak. Yang penting diselesaikan. Hukuman kebiri perlu dipelajari lebih dulu. Jadi berbeda dengan Presiden Joko Widodo, justru Wakil Presiden memiliki pendapat yang berbeda kontra terhadap penerbitan Perpu ini. Berikutnya adalah dari anggota Komisi 8 DPR Rahayu Saraswati yang menyatakan bahwa saya minta dipertimbangkan secara matang, belum tentu hukuman itu membawa efek jera. Jadi pemberatan hukuman menurut Rahayu Saraswati belum tentu akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Berikutnya, ini dari aktivis perempuan Mahardika, saudara. Latifah Widuri Retyaning Tias, ia menyatakan bahwa wacana hukuman kebiri justru memperkuat intimidasi bagi korban dan juga keluarga korban. Kita lihat selanjutnya. Ini adalah aturan saat ini, hukum pemerkosaan bagi anak ini dalam pasal 69A, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti dari atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Pasal 69, saudara, saya bacakan. Kita perlihatkan terlebih dahulu. Pasal 69. Sebelum ke pasal 76D. Oke, pasal 69 terlebih dahulu. Oke, kita dahulukan pasal 81, teman-teman. Oke, pasal 69, saudara. Perlindungan khusus bagi anak-anak korban kejahatan seksual dalam bentuk edukasi kesehatan reproduksi, nilai agama dan juga kesusilaan. Kemudian ada rehabilitasi sosial, kemudian pendampingan psikososial dan pemulihan. Dan juga pada poin keempat ada perlindungan dan pendampingan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Kita lihat pasal lainnya juga mengatur mengenai perlindungan anak. Pasal 76D, isinya adalah dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ada pasal lain juga yang mengatur mengenai perlindungan kekerasan terhadap anak. Pasal 81 ayat 1. Pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, denda maksimal 5 miliar. Ini yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang kemudian diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang baru diterbitkan oleh pemerintah.